Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ju di Ruang Sempit. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang 3 kesalahan finansial di umur 20-an. Setiap orang memiliki kecerdasan masing-masing di berbagai bidang, kecuali dengan uang. Kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan, seperti pengacara, pengusaha, dokter, dan lain sebagainya. Namun ada hal unik tentang uang. Kita bisa mempelajarinya pada mata kuliah atau mata pelajaran seperti bisnis, keuangan, membaca buku, ataupun menonton video edukasi tentang hal ini. Namun tidak ada metode yang pasti untuk menguasainya. Tentu saja ada teori bagaimana cara menggunakan dan berperilaku dengan uang. Lalu, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Ada petugas kebersihan atau pegawai biasa yang bisa mengelola keuangan mereka lebih baik dibandingkan sarjana keuangan. Jadi, apakah uang tidak bisa dipelajari? Kita bisa mempelajarinya dalam setiap aspek di kehidupan karena banyak keputusan yang berhubungan dengan uang. Ini bukan tentang masalah uang itu sendiri. Ini juga terkait psikologi, perilaku, dan lingkungan yang banyak terlibat dalam uang itu sendiri. Tidak ada jalan pintas untuk bijaksana dengan uang, waktu, dan pengalaman yang akan membuat kita benar-benar tahu dan mempunyai kecerdasan tentang uang. Yang pertama adalah berpesta setiap minggu. Ini adalah kesalahpahaman yang harus kita hindari. Saya tahu kamu sudah bekerja keras setiap hari, tapi ini bukanlah cara yang tepat dan bijak untuk membelanjakan uang. Bahkan jika kita sudah mempunyai tabungan. Mari kita asumsikan setiap akhir pekan kita menghabiskan 1 juta rupiah untuk berpesta. Maka dalam 1 bulan kita menghabiskan 4 juta dan dalam setahun kita menghabiskan 48 juta. Misalkan ini bukan jumlah uang yang besar untuk Anda, namun uang ini cukup besar untuk digunakan atau dialokasikan kepada pos-pos atau pengeluaran yang lainnya. Gunakan akhir pekan kamu untuk beristirahat, memiliki waktu bersama keluarga, atau sekedar melepas penat bersama teman-teman. Kamu bisa berpesta atau bersenang-senang mungkin 2 kali atau bahkan 1 kali setiap bulan. Itu akan cukup menghemat atau paling tidak mengurangi pengeluaran yang kalian lakukan. Hal ini juga akan membantu kesehatan mental kamu untuk menangani setiap masalah yang akan kita hadapi nantinya. Yang kedua ialah mobil mewah. Saya setuju mobil adalah kebutuhan pokok bagi sebagian orang. Tapi bukan soal mewah. Kendaraan biasa mungkin sudah cukup digunakan. Saya tahu semakin mahal atau semakin mewah mobil yang kita miliki akan memberikan kenyamanan dan mendapat status sosial di masyarakat. Tapi apakah ini lebih penting dari kondisi keuangan kita yang sebenarnya? Yang terpenting dari sebuah mobil ialah fungsi yang sebenarnya dari kendaraan adalah membantu kita berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Kendaraan atau mobil juga memiliki harga penyusutan. Semakin mahal mobil yang kita beli, maka semakin besar penyusutan yang akan terjadi nantinya. Kemudian hal lain ialah perawatan. Harga perawatan bulanan juga berbanding lurus dengan harga mobil tersebut. Juga bahan bakar yang kita butuhkan, semakin mahal suatu mobil maka bahan bakarnya akan semakin mahal.
Lalu yang terakhir ialah pakaian mewah atau mahal. Pakaian sendiri juga merupakan bahan pokok. Ada banyak rentang harga pada pakaian yang kita gunakan. Fungsi utama dari pakaian ialah kenyamanan untuk menggunakan dan tampil dengan baik. Ada berbagai gaya pakaian dan desainer ataupun produk manufaktur atau pabrikan. Hindari membeli pakaian mahal dikarenakan hal ini akan menyebabkan impulsive buying pada diri kita. Tipsnya adalah dengan menuliskan kebutuhan pakaian harian kita, fashion item apa saja yang sering kita gunakan dan apa yang jarang kita gunakan. Jadi kita dapat memaksimalkan untuk membeli barang-barang atau pakaian yang cukup mahal pada fashion item yang sering kita gunakan. Pada titik tertentu, pakaian mahal atau mewah juga dapat memberi kita kenyamanan. Tetapi ada juga produsen pakaian yang menyediakan barang yang sama dengan harga yang lebih bagus atau lebih murah. Uang bukan tentang seberapa banyak yang kita keluarkan. Uang adalah seberapa banyak yang dapat kita simpan atau sisihkan. Lalu bagaimana kita berperilaku dengan uang? Tidak peduli seberapa banyak uang yang kita punya, jika kita tidak dapat mengontrol pengeluaran kita akan berakhir dengan saldo 0 di rekening bank kita. Kontrol keuanganmu dengan bijak dan tepat. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka uanglah yang akan mengontrolmu. Sekian, saya Ju. Terima kasih.